Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak di pagi hari ini? Mudah-mudahan setelah melakukan senam pagi maupun sholat duha, anak-anak semua mendapatkan kelancaran selama belajar nanti, juga badan di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita nanti akan belajar bersama, yaitu meneruskan tema kita pada tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, dan sub 2 yaitu perubahan lingkungan pembelajaran 1. Anak-anak, untuk hari ini mudah-mudahan anak-anak semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu mengenai urutan peristiwa. Ya anak-anak ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari lagi, tetapi tidak secara mendetail. Kita hanya mengulang beberapa hal yang perlu anak-anak pelajari lebih lanjut. Apa anak-anak yang dimaksud dengan urutan peristiwa kemarin? Mungkin anak-anak masih ingat ya, urutan peristiwa dalam cerita atau dalam sebuah teks. Apa anak-anak? Ya, urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Ya anak-anak ya. Jadi alur atau plot itu harus ada di dalam sebuah cerita, itu dilakukan secara berurutan, sehingga sebuah cerita itu akan lebih baik dan menarik anak-anak ya. Anak-anak, apa yang pernah kalian ketahui di dalam urutan peristiwa ini anak-anak? Mungkin apa waktunya, apa itu temanya ya. Jadi di dalam plot ini ada 3 macam anak-anak ya. Di dalam plot atau urutan peristiwa ini ada 3 macam anak-anak ya. Yang pertama yaitu urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Ya, jadi Bupat ulangi, urutan yang pertama yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang kedua yaitu berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu hubungan berdasarkan tema cerita. Nah, untuk itu anak-anak masih ada lagi yang harus kamu pelajari di dalam urutan peristiwa itu, yaitu mengidentifikasikan urutan peristiwa tersebut. Ini sudah anak-anak pelajari pada minggu yang lalu juga, yaitu ya. Di dalam urutan peristiwa itu harus ada anak-anak mengidentifikasikan secara urut pula. Yang pertama yaitu kemarin apa anak-anak? Yaitu membaca teks secara cermat. Yang kedua yaitu mencermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga yaitu memperhatikan waktu atau serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang keempat yaitu mencatat tiap
tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan, bisa dalam bentuk peta pikiran maupun dalam diagram alir. Nah, itu ya. Jadi anak-anak kemarin sudah belajar yaitu mengidentifikasikan peristiwa dengan peta pikiran. Nanti anak-anak belajar yaitu melalui peta alir ya anak-anak ya, atau diagram alir. Maka dari itu anak-anak nanti terlebih dahulu harus membaca teks ini secara cermat ya. Kemudian anak-anak bisa mengurutkan peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan apanya tadi ketiga yang baru saja Bupat jelaskan ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak coba kamu perhatikan yaitu kedua gambar ini ya. Ini gambar yaitu keadaan perhutanan ya anak-anak ya. Ini adalah hutan, sedangkan yang halaman 54 ini adalah lingkungan perkotaan. Coba kalian perhatikan di antara lingkungan hutan dan lingkungan perkotaan ini, apabila terjadi hujan lebih cepat meresap airnya di lingkungan hutan atau di lingkungan perkotaan ini. Bagaimana anak-anak? Pendapat kalian, lebih cepat meresap airnya di lingkungan hutan atau perkotaan? Iya, betul, di lingkungan hutan. Mengapa demikian anak-anak? Karena di lingkungan hutan itu banyak sekali pepohonannya, sehingga pada waktu hujan air hujan itu bisa diresap oleh akar-akar pepohonan. Sedangkan di daerah perkotaan atau lingkungan perkotaan ini sudah tidak ada lagi yang meresap air hujan pada waktu hujan itu turun. Karena di perkotaan ini coba kalian perhatikan tanahnya sudah sebagian besar tertutup oleh beton atau semen anak-anak ya. Nah itu anak-anak ya. Maka dari itu anak-anak nanti harus bisa menjaga lingkungan ini supaya apabila di waktu hujan tidak akan terjadi banjir, serta di waktu kemarau panjang pun tidak akan terjadi kekeringan ya anak-anak ya. Maka dari itu anak-anak nanti harus bisa juga untuk mengulangi kembali pelajaran yaitu tentang siklus air yang ada pada pembelajaran yang lalu, yaitu pembelajaran 2/1 anak-anak ya. Untuk itu Bupat perlu menjelaskan sedikit lagi yaitu tentang apa anak-anak ya, siklus air anak-anak ya. Tentang siklus air itu sedikit Ibu terangkan karena ini hanya sekedar mengulangi anak-anak ya, sekedar mengulangi.
air yang turun di permukaan bumi ada yang masuk ke sungai, danau, serta tanah. Ya anak-anak ya, kemarin itu sudah Bupat terangkan kalau air yang turun waktu turun hujan di permukaan bumi ini ada yang meresap ke sungai, danau maupun tanah. Air yang masuk ke dalam tanah akan menjadi sumber air tanah. Nah, jadi air yang turun ke tanah ada yang bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Karena di dalam tanah itu ada pori-porinya, ada celah-celahnya, juga terdapat batuan, kerikil dan sebagainya, sehingga pada waktu hujan itu apabila tanah belum tertutup oleh beton ataupun semen, air hujan itu bisa meresap ke dalam tanah yang akhirnya dapat menjadi sumber air tanah, anak-anak ya. Nah, kemudian sumber air tanah itu bisa bermanfaat apabila waktu terjadinya musim kemarau yang panjang, anak-anak ya. Tuh. Nah, jadi akan terjadi kekeringan apabila sumber air tanah itu tidak akan ada lagi, anak-anak ya. Tuh. Kemudian anak-anak sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Jadi apabila di suatu tempat itu masih ada resapan air seperti pepohonan, itu akan tetap ada air yang ada di dalam tanah, sehingga tumbuhan itu pun di musim kemarau pun tidak akan kekurangan air, anak-anak ya. Dan persediaan air di dalam tanah itu akan tetap ada ya, yang akhirnya apabila turun hujan yang sangat deras tidak akan terjadi banjir maupun tanah longsor, anak-anak ya. Itu yang sedikit Bupat ulas mengenai apa anak-anak alur air kemarin ya. Tuh. Jadi anak-anak bisa nanti mempelajari di pembelajaran 1 ini juga pada sub 1 pembelajaran 2, anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak harus juga mencari sebab-sebab terjadinya banjir, juga anak-anak harus bisa mengatasi atau bisa mengetahui cara yaitu mencegah terjadinya banjir, anak-anak ya. Nah, jadi nanti anak-anak ini ada hal-hal yang harus dapat anak-anak cegah, atau anak-anak hal-hal yang perlu kamu ketahui penyebab terjadinya banjir serta tanah longsor, yaitu yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan secara liar.
Mengapa anak-anak ini harus dicegah? Karena penebangan dan pembakaran hutan secara liar ini akan mengakibatkan tumbuhan yang ada di hutan itu menjadi habis, hutan pun menjadi gundul, dan akhirnya tidak ada lagi yang berfungsi untuk menyerap air di waktu terjadinya hujan. Yang kedua yaitu penutupan permukaan tanah dengan beton atau semen maupun aspal. Ya, ini terjadi pada jalan-jalan atau pada perkotaan daerah perkotaan, ya. Ini sebagian besar jalan sudah diaspal, sudah dibeton, dan tempat pemukiman pun juga sudah ditutup oleh semen, anak-anak, ya. Karena dengan demikian air itu akan sulit meresap ke dalam tanah, yang akhirnya apabila terjadi hujan yang sangat deras dan lama, air hujan itu akan menggenang di jalan-jalan raya. Seperti anak-anak yang pernah kamu ketahui apabila kamu lewat atau pergi lewat melalui jalan-jalan yang tertutup oleh beton maupun aspal, ya anak-anak, ya. Lalu bagaimana cara menjaga agar keberlangsungan siklus air tidak berdampak pada adanya kekeringan maupun tanah longsor ini. Yang pertama yaitu menjaga kelestarian hutan. Karena hutan itu merupakan tempat atau daerah yang sangat banyak sekali pepohonannya, akhirnya pada waktu musim hujan akar-akar pepohonan itu bisa menyerap dan menyimpan air hujan. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan reboisasi atau penanaman tanaman pada tanah-tanah yang gundul, ya anak-anak, ya. Karena tanah-tanah yang gundul itu tidak bisa meresap air atau menyimpan air pada waktu hujan, yang akhirnya pada saat hujan itu air akan langsung mengalir, ya anak-anak, ya. Yang ketiga yaitu menanami lahan kosong di sekitar rumah. Jadi sekitar rumah kalian apabila masih ada lahan yang kosong, silahkan anak-anak menanami tanaman, ya, agar di waktu hujan itu tidak terjadi genangan maupun banjir, ya anak-anak, ya. Yang keempat yaitu membuat lubang biopori, misalnya yaitu di halaman, di kebun maupun lahan kosong, ya anak-anak, ya. Jadi langkah yang keempat ini masyarakat membuat yaitu lubang biopori supaya kebun, lahan, dan halaman rumah itu tidak akan menjadi genangan-genangan air apabila waktu turun hujan. Yang kelima yaitu membiarkan halaman agar tidak tertutup beton maupun aspal, baik itu secara keseluruhan maupun secara sebagian besar. Akhirnya tanah itu tidak punya lubang maupun pori-pori yang bisa meresap air pada waktu turun hujan, ya anak-anak, ya.
Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan untuk penjelasan di materi sub 2 tema 8 pembelajaran 1 ini. Apabila anak-anak kurang puas dan ingin mengerti lebih lengkap untuk pembelajaran hari ini, tolong anak-anak nanti sebelum mengerjakan tugas-tugas harus anak-anak pelajari lebih dahulu dengan teliti materinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di masa pandemi ini harus selalu menjaga kesehatan, memakai masker apabila keluar rumah. Anak-anak tetap betah di rumah, menjaga jarak, serta anak-anak rajin mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai sabun pada air yang mengalir. Selamat belajar anak-anak, semoga anak-anak tetap mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.